Bapak Ibu, kita akan baca satu bagian firman Tuhan siang hari ini dalam Roma pasal 14 ayat 8 dan 9. Ya, sebelumnya juga ucapkan terima kasih untuk keluarga besar Bukit Mulia dan juga para sahabat dari Omah Komo. Tadi katanya ada muridnya juga datang. Oh iya, murid-muridnya juga datang, luar biasa. Murid-murid sudah ikut kuat tapi masih mencintai gurunya. Ya itu berarti Bapak guru yang baik gitu. Iya, Bapak guru yang baik. Jadi murid-murid bisa hadir saat ini ya, pertanda bahwa Oma disayang oleh banyak sahabat. Roma 14 ayat 8 dan 9, dengarkan firman Tuhan ini baik-baik. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saya kira jelas firman Tuhan ya. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Nanti kalau kita mati, ya kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, yang harus dijaga adalah selama hidupnya ini. Selama hidupnya ini hidup dengan Tuhan atau tidak. Ya, kalau selama hidupnya hidup dengan Tuhan, ya berarti mati dalam Tuhan. Amin. Tapi kalau dia tidak hidup dalam Tuhan, ya tidak mati dalam Tuhan. Nah, orang yang tidak mati dalam Tuhan tidak menjadi milik Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam Tuhan, mati dalam Tuhan, itu yang disebut milik Tuhan. Ya, artinya apa? Dia akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Ya, dan sangat percaya almarhum yang kita kasihi, yang kita sayangi juga, beliau sangat sayang sama kita semua. Almarhum Bapak Hartomo hidup dalam Tuhan, matinya juga mati dalam Tuhan, dan almarhum adalah milik Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan catatan aja buat kita semua, juga buat Oma Hartomo, bahwa ketika anak-anak Tuhan meninggal, saat itu rohnya sudah diangkat, ya, sudah terangkat. Jadi tidak ada roh yang masih bergentayangan selama 40 hari. Itu saya harus tekankan. Ya, saya harus menjadi catatan penting buat kita, anak-anak Tuhan. Suka atau tidak suka, ini Alkitab mengatakan demikian. Bahwa begitu orang Kristen, atau nggak usah orang Kristen, karena kalau hanya KTP-nya yang Kristen percuma juga. Jadi harus orang yang hidup dalam Tuhan. Begitu orang yang hidup dalam Tuhan meninggal, itu rohnya langsung diangkat ke Firdaus. Ya, langsung diangkat ke Firdaus. Itu jelas. Jadi dia tidak sama-sama kita lagi. Nah, kalau tadi Om Hartomo singgung tentang Tuhan Yesus, memang Tuhan Yesus 40 hari dulu, karena dia harus menunjukkan diri kepada orang lain gitu. Ya, 40 hari itu dia pakai untuk menunjukkan diri bahwa dia memang mati tapi dia hidup. Dia kasih tunjuk, ini loh Bapakku. Ya, ini loh luka-luka di kepala, di kaki dan lain sebagainya. Ini loh lambung masih lubang. Jadi dia tunjukkan selama 40 hari supaya orang tahu bahwa betul-betul Yesus bangkit dari kematian. Amin ya. Jelas ya. Iya. Soalnya ini harus dipahami baik-baik. Nah, ibadah kita siang hari ini di sini adalah ibadah ucapan syukur. Kenapa ucapan syukur? Karena walaupun sudah 40 hari
keluarga ditinggalkan oleh ayah, oleh suami, oleh opa, biasanya panggil yangkung ya, yangkung, yangti. Ya, mohon maaf kalau salah ucap gitu. Ya Mas Dani, mohon maaf. Iya. Jadi walaupun sudah ditinggal tapi pernyataan Tuhan nyata buat keluarga besar Oma Sri Hartomo. Dan kalau kita siang hari dikumpulkan, kita hanya bisa mengenang kebersamaan kita bersama dengan beliau selama ini. Ya, salah satu saya sendiri sangat bersyukur karena di hari terakhir, di detik-detik terakhir, saya bisa ada di sana. Ya, saya bisa ada di sana itu, padahal saya kurang sehat dan biasanya nggak mau gitu. Tapi hari itu siangnya saya ke sana, kemudian malamnya saya ke sana. Dan ya bersyukur juga bisa bersama dengan Bu Marisa dan anak-anak. Kami naik kereta dari Pondok Maritim langsung ke rumah sakit, kemudian sampai sana sudah tidak ada. Kami tungguin bersama dengan Mas Dani keluarga, ya keluarga Hartomo. Di satu ambulans ya, saya di depan dengan supir bisa bawa ke sini, dan itu sukacita tersendiri buat saya ya. Dan banyak hal yang bisa kita kenang bersama-sama karena semua kita sini pasti kenal dengan Bapak Hartomo ya. Apalagi Bu Tuti beberapa hari 3 atau 4 hari siang malam bersama-sama dengan beliau sampai menutup usia ya. Jadi siang hari ini saya akan angkat satu tema, pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Kristus. Pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Kristus. Kita baca satu ayat dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Yohanes 11 ayat 25-26, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Ya. Ini satu pesan penting buat kita yang masih hidup, kita yang ada sekarang. Yesus bilang, Yohanes 11 ayat 25 dan 26, Yesus bilang, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati." Jadi Bapak Hartomo tidak mati selama-lamanya. Dia hanya berpindah alamat saja dari Nager Timur 1 nomor 22 ke Firdaus. Hidup, tetap hidup. Itu. Jadi hanya pindah alamat. Nah, kita semua sedang dalam antrian yang panjang, dalam menanti giliran masing-masing. Berjaga-jagalah dan berdoalah dan tetap hidup di dalam Tuhan, supaya ketika azan itu datang, ketika Tuhan manggil kita, kita mati di dalam Tuhan. Ya, jangan sampai tidak mati di dalam Tuhan. Kenapa saya ingat ini? Karena dunia ini sekarang ini terlalu banyak masalah, terlalu banyak tantangan, dan membuat orang bisa meninggalkan Tuhan. Doanya nggak dijawab, aja sebentar sudah ngambek gitu. Ya, sudah ngambek, marah-marah, kecewa, nggak mau doa lagi, nggak mau gereja lagi. Ya, lama-lama tinggalkan Tuhan. Ya, jadi kita harus setia sampai akhir. Ya, setia sampai akhir. Dan saya punya kerinduan kalau bisa Tuhan memanggil kita sedang dalam Tuhan, atau kita sedang ada di jalan Tuhan, kita sedang hidup dalam kebenaran. Amin.
Jangan sampai pas Tuhan itu kita sedang ada di jalan lain, aduh celaka itu. Iya. Jangan sampai Tuhan memanggil kita sedang ada di jalan lain. Kita sedang hidup sibuk dengan dunia ini dan tidak hidup dalam kebenaran. Sia-sialah kita bangun iman kita selama ini. Jadi harus waspada, apalagi ini kita lagi hidup di penghujung akhir zaman. Penghujung akhir zaman. Jadi kita harus siap sedia, waspada. Kita nggak tahu kapan Yesus datang. Siapa tahu bukan kita yang pergi, tapi Yesus yang datang. Nah, pada waktu Yesus datang, kita tidak sedang dalam jalan Tuhan, kita tidak sedang hidup dalam kebenaran, kita sedang hidup dengan dunia ini, kita sedang sibuk dengan dunia ini. Akhirnya apa? Yang hidup dalam Tuhan di dalam kebenaran terangkat. Kita hanya menonton dari bawah. Kok aku tinggal? Ya, kenapa aku nggak terangkat gitu? Ya, karena itu akan terjadi. Pada waktu itu ada 2 orang di ladang, satu akan diangkat, satu akan tinggal. Ya, dan lain sebagainya. Kita berharap misalnya siang ini Yesus datang, kita semua ini ramai terangkat. Dan itu menarik sekali. Saya lagi rindu sekali kalau bisa Tuhan kasih umur panjang. Kemudian Yesus datang, kita tidak mati kan? Tuhan bangkitkan dulu semua orang yang hidup dalam Tuhan, kan mereka harus bangkit dulu. Orang-orang mati dalam kubur semua keluar. Ya, kita yang hidup juga bingung kenapa orang mati jadi keluar semua gitu. Tapi pada waktu itu Tuhan ubahkan kita yang hidup ini, tubuh kita diubahkan pakai tubuh kemudian lalu sama-sama dengan orang mati dibangkitkan, terangkat ke surga. Ya, ada pertemuan di udara, pertemuan yang indah. Pertemuan yang manis. Ya. Indah dan manis beda-beda tipis gitu. Ya, ada pertemuan di udara. Kita akan terangkat menyambut Yesus di angkasa. Ya, dan semua ini kita rindukan. Tapi kalau itu tidak terjadi, berarti kita yang harus pergi. Ya, kita yang harus pergi. Dan Bapak Tomo sudah mendahului kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kematian selalu membawa kesedihan dan kehilangan. Ya, tadi Om Hartomo mau bersaksi aja nahan Oma. Ya, tapi Oma semangat, Oma kuat, bahkan anak-anak juga semua bersedih. Siapa yang tidak bersedih? Semua kita yang namanya kematian itu membawa kesedihan yang sangat dalam. Orang yang kita kasihi selama ini, orang yang kita cintai selama ini, orang yang hidup bersama kita selama ini, ya pasti kita sedih. Dan selama 40 hari terakhir, Om Hartomo dan anak menantu dan cucu bisa melewati masa duka ini, atau bisa menjalani masa duka ini. Tetapi walaupun dalam masa duka, ya Tuhan tetap memberikan penghiburan ya Oma. Ya, Tuhan tetap memberikan kekuatan buat keluarga, sehingga Om Hartomo dan anak menantu dan cucu bisa bersama kita di siang hari ini. Ya, bahkan kita bersama-sama mengadakan ibadah ucapan syukur. Ya, jadi tadi ada satu lagu itu apa namanya? Syukuri KB atau KB disyukuri. Oh, KB disyukuri itu ya. KB disyukuri. Pokoknya di situ kalau saya tidak salah ingat sih, pokoknya saya susah-susahnya, sak mumet-mumetnya, pokoknya Gusti ninggalke. Oh iya. Jadi abot pokoknya ya itu saya tangkapnya hanya begitu. Artinya apa? Sesulit-sulitnya hidup kita, ya, dan berat-beratnya mulai kita hadapi. Tuhan tidak pernah membiarkan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia selalu ada untuk kita di setiap musim hidup kita. Yang pertama, Yesus adalah sumber pengharapan sejati. Yesus adalah sumber pengharapan sejati. Iya. Tadi juga ada singgung lagu ini, satu-satunya yang kuandalkan, ya, satu-satunya yang kuharap.
Hanya Yesus satu-satunya bisa kita andalkan dalam hidup kita. Hanya Yesus satu-satunya bisa kita harapkan dalam hidup kita. Mari terus melangkah mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, kehidupan manusia di dunia ini hanya sementara. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kita nggak tahu berapa lama, ya, nggak tahu berapa lama. Sudah nggak tahu berapa lama, nggak tahu kapan itu akan terjadi. Kalau singkat, sudah singkat, misteri lagi. Ya. Nah, di dalam menanti waktu yang singkat dan penuh misteri ini, bagian kita apa? Berdoa dan berjaga-jaga. Ya berserah saja gitu. Tuhan, ini hidupku. Ya. Milikmu. Tadi lagunya Bapak. Milikmu. Ya. Inilah. Bukan. Hidupku. Ya. Hidupku. Bukan. Sultan. Ya. Dicari bantu. Tapi dalam Mazmur 90 ayat 12, Mazmur 90 ayat 12 pesan buat kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Iya. Jadi masing-masing berdoa, berserah, minta Tuhan supaya Tuhan kasih kita hikmat, supaya kita bisa mengelola atau memanage hidup kita, waktu yang Tuhan beri sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Ya. Jangan sampai kita sia-siakan waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita. Hidup kita sementara. Ya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, jadi masing-masing mengatur dan menata jalan hidupnya bersama dengan Tuhan. Tentu minta Tuhan supaya Tuhan yang menata dan menetapkan langkah hidup. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menolong tangannya. Menyerahkan hidup kita, Tuhan tata hidup kita, kita juga memanage hidup kita supaya tidak salah menggunakan hidup kita dan tidak salah memanfaatkan waktu, kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Yang ketiga, Tuhan menghibur keluarga yang berduka. Ya, Tuhan menghibur keluarga yang duka, Tuhan menguatkan keluarga yang berduka. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang bersedih hati. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang remuk hati, yang hancur hatinya di hadapan Tuhan. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya, jadi memang sulit dan berat, kita tidak bisa membohongi perasaannya. Om Hartomo, ya, saking dekatnya dengan Bapak sampai tadi bersaksi fotonya di Pamiti, kemudian di Bu yang pokoknya kayak gitu, karena saking dekatnya gitu ya. Jadi sangat ketinggalan. Sampai Om Hartomo minta supaya kenapa bukan Om Hartomo yang diajak untuk nyusul, kok malah Vicky yang diajak pergi gitu. Ya, saya kemarin pas Vicky pas almarhum Bapak Tomo sini ada di sini di sibuk-sibuk ini. Iya, tapi kok ini sudah tiada. Begitulah hidup ya. Pada waktu itu saya lihat masuk keluar pokoknya ini, tapi tadi malam Budi Bora telepon saya, kasih tahu saya sakit. Kapan? Katanya 2 minggu yang lalu atau jadi begitulah hidup. Ya, begitulah hidup, bahwa
hidup ini misteri, kita tidak tahu. Dan Tuhan kalau memanggil nggak milih yang tua dulu, terus yang muda bilang, saya masih panjang umur. Dengar yang muda-muda ya. Jadi saya punya pasukan ini yang muda-muda semua. Saya bawa semua gitu. Ya, sebab yang muda-muda jangan merasa masih muda, masih panjang, jadi sembarang hidupnya. Ya, sekali lagi, yang muda-muda jangan merasa masih muda, masih panjang, tidak mau bertobat. Sudah dengar firman Tuhan berulang-ulang, tetap aja keras kepala. Hari ini dengarkan baik-baik, Tuhan memanggil orang tidak butuh yang tua, tapi siapa saja pas waktunya dipanggil gitu. Ya, jadi kalau ada kesempatan saat ini, dengar firman Tuhan, kalau Tuhan menegur, bertobat supaya di jalan Tuhan. Ya, kalau yang tua-tua saya nggak negur lagi, ini mereka sudah siap menanti. Ini kadang mereka tampil sudah bosan gitu ya, Pak Leo ya, 96 ini aduh lama sekali. Iya, kayak 86, ya 86. Tadi Oma 91, iya 91. Itu luar biasa, lama sekali gitu, kok nggak dipanggil-panggil. Itu Oma harus lanjutkan ukulelenya, ya ukulele harus mengkaderkan saja ukulele baru nanti Tuhan panggil gitu. Ya, jadi kalau Tuhan masih izinkan kita hidup, itu berarti Tuhan punya rencana belum selesai dalam hidup kita. Ya, kalau Tuhan masih izinkan kita hidup, itu artinya Tuhan masih pakai kita untuk orang lain. Ya. Tapi kalau hidup kita sudah tidak bermanfaat bagi dunia ini, tidak bermanfaat lagi bagi sama, tidak bermanfaat bagi Tuhan, Tuhan bilang pulang. Ya, pulang. Ya, jadi masing-masing renungkan nasibnya dan dirinya sekarang. Bermanfaat enggak? Ya, mulai dari di rumah, jangan di rumah hanya bikin masalah saja. Ya, orang kuat tambah pusing mikirin. Ya, jadi kalau mulai dari rumah, kalau sudah bermasalah, di luar juga nanti bermasalah. Karena itu semua koreksi diri, jaga diri, ya sambil menanti waktu Tuhan. Ya, tapi saya punya kerinduan, ketika Tuhan memanggil kita, kita semua sedang hidup dalam kebenaran. Kita semua sedang hidup di jalan Tuhan. Akhirnya apa? Pergi dengan damai. Ya, karena memang kita juga tidak selamanya di dunia ini. Dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini hanya terminal tempat kita singgah. Kemudian Tuhan menitipkan banyak berkat buat kita untuk kita nikmati. Ya, tapi nanti kalau Tuhan sudah panggil kita, semua juga akan tinggal. Kita hanya pergi dengan telanjang. Kalau mereka sayang kita kasih jas, ya kita pakai jas. Tapi kalau bungkus pocong, ya pocong. Itu semua tinggal. Karena itu kita harus persiapkan diri supaya ketika Tuhan memanggil kita, betul-betul kita jalan Tuhan dan kita mati dalam Tuhan, kemudian kita diangkat menuju ke Firdaus, kita hidup bersama dengan Yesus selama-lamanya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, ayat yang sudah sering dihafal buat kita semua dalam keadaan apapun. Tadi lagunya itu syukuri kabe atau kabe disyukuri. Iya, kabe disyukuri artinya mengucap syukur dalam segala hal. Ya, semuanya disyukuri di hadapan Tuhan. Itu mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau siang hari ini ada yang masih ngoceh-ngoceh, masih apa namanya bawel, masih bahasa saya bukan ngoceh tapi ngomel. Iya, ngomel-ngomel. Bahkan sampai kali marah Tuhan. Ada manusia yang bisa marah Tuhan. Wah, itu manusia sudah gak waras itu. Iya, kalau yang waras gak berani marah sama Tuhan. Dia tahu dia debu, tapi yang gak waras dia pikir dia lebih hebat dari Tuhan. Marah-marah Tuhan. Tuhan kalau nggak jawab doa saya dalam minggu ini, saya nggak mau doa-doa lagi. Kalau nggak jawab doa saya nggak mau gereja lagi. Tuhan memangnya kalau kamu nggak berdoa, kamu gereja, siapa yang rugi? Emangnya saya yang rugi? Iya. Cuma saya tinggalkan, dia pergi aja. Kalau kamu pergi, emangnya saya yang rugi? Ya itulah manusia. Kadang-kadang nggak tahu diri, kadang-kadang so sedih juga untuk ya. Jadi siang hari ini keluarga ini mengadakan ibadah satu syukur bukan karena sudah melupakan kesedihan
Ya, dan mereka tetap masih sedih. Ya, kita semua juga masih ikut berduka cita, tetapi karena kita mengakui bahwa Tuhan tetap setia memelihara kita semua, terutama keluarga Ibu Hartomo, anak menantu dan cucunya, ya mereka pasti akan menjalani dan melewati masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang penuh dengan duka. Tuhan pasti menolong mereka, Tuhan pasti menghibur mereka. Ya, akhirnya saya tutup kembali dengan Roma 14 ayat 8-9 tadi. Kita lihat kembali itu, ayat itu menjadi satu ayat penekanan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ini yang menjadi pesan penting buat kita semua. Ya, kalau kita ingat ayat ini, maka banyak ayat, misalnya Kolose pasal 3 ayat 17, apapun juga yang kamu perbuat, ya perbuatlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 23, apapun yang kamu katakan atau apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan pengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Iya, di 1 Korintus pasal 10 ayat 13, baik kamu makan, baik kamu minum atau ini, ya kamu lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dari sini kita evaluasi diri kita, sudahkah kita memuliakan hidup kita dan memuliakan Tuhan dengan hidup kita selama ini. Ya, masing-masing merenung. Dan secara khusus untuk Om Hartomo, ya, dan anak-anak cucu, terus melekat sama Tuhan yang beritahu yang terbaik untuk Oma dan anak-anak menantu dan cucunya. Ya, kami hanya datang menghibur, ya, tapi Tuhan tadi yang beritahu yang terbaik. Dan saya percaya Tuhan akan menggenapi, Tuhan akan menyelesaikan segala rencananya yang indah bagi Om Hartomo, anak menantu dan cucu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tadi ada usulan satu lagu. Dari kulit. Oh, dari